Shalom. Sekali lagi bisa shalom. Oke, seberapa banyak Bapak Ibu yang hari ini dalam keadaan yang sehat? Katakan wuh. Puji Tuhan ya. Tuhan memberikan kita kesehatan yang sempurna. Hari ini Bapak Ibu tanpa kita rasa, ini udah bulan Maret. Bulan Maret ini artinya sudah 1/4 tahun kita jalani ya Bapak Ibu ya. Betul? Kerasa atau enggak Bapak Ibu? Saya nggak kerasa loh, kalau saya nggak kerasa. Kayaknya cepet banget gitu ya. Tahun ini tahun 2023 tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Sama-sama katakan bangkit dan jadi pemenang. Amin Bapak Ibu. Kenapa setiap minggu kedua harus diulang-ulang? Karena ini adalah visi kita sampai dengan akhir tahun 2023. Saya percaya jemaat AKR ditemukan sudah bangkit dan jadi pemenang. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya kemenangan yang Tuhan janjikan itu harus kita juga berkontribusi untuk mencapai kemenangan bersama dengan Tuhan. Setuju nggak? Jadi ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita untuk sampai nanti pada waktunya tiba kita bisa bilang bahwa kita menang bersama Tuhan. Amin. Dan yang paling penting adalah kemenangan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita itu bukan kemenangan yang murahan. Coba dikasih tahu sama kanan kirinya bilang gini, kemenangannya bukan kemenangan yang murahan. Kalau suatu kemenangan yang fantastis, bombastis gitu Bapak Ibu ya. Setuju nggak ada perjuangannya? Kalau Bapak Ibu mungkin di kantor gitu ya, yang lagi mungkin misalkan meeting, pitching gitu ya, untuk memperebutkan tender gitu ya. Tender yang besar itu biasanya memperebutkannya juga dengan perjuangan yang besar, setuju? Kemenangan yang besar itu pasti diikuti oleh proses yang besar. Yang mulai mengerti boleh angguk-anggukan kepala. Artinya begini, kalau kita mau menang artinya usaha kita, effort kita juga harus besar kalau mau terima kemenangan yang besar. Itu udah logikanya udah sangat-sangat pasti seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita mau dapat kemenangan yang besar, kita harus punya effort yang besar. Hari ini saya mau bahas gitu ya, bagaimana Tuhan memberikan kemenangan untuk bangsa Israel. Ini cerita yang udah sering diulang-ulang Bapak Ibu ya, tapi nanti kita akan kupas dari sudut yang berbeda. Bapak Ibu tahu bangsa Israel gitu ya, dia mengalami pergumulan selama 40 tahun gitu ya, nggak keluar-keluar untuk sampai ke tanah perjanjian gitu ya. Bagaimana Tuhan memberikan proses pergumulan, permasalahan atas bangsa Israel sebelum dia menerima sebuah kemenangan. Setuju gak dengan kalimat saya sebelumnya? Bahwa Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Itu sebelumnya ada sebuah proses yang besar. Ada sebuah pergumulan yang besar. Ada sebuah pembelajaran yang besar. Saya gak tahu Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini kan kalau saya boleh tanya gitu ya sama Bapak Ibu, sama saudara-saudara semua di tempat ini, seberapa banyak kita yang sudah mengalami kemenangan? Sudah seberapa banyak 3 bulan ini, 2,5 bulan ini gitu ya, yang mengalami sudah bangkit dan menerima kemenangan ini. Jadi bangkit dan jadilah pemenang itu bukan slogan. Menurut Bapak Ibu, oke 2,5 bulan ini sudah terjadi di dalam kehidupan kita atau di dalam kehidupan Bapak Ibu. Mungkin saya percaya gak terlalu banyak di tempat ini. Masih ada pergumulan, masih ada bilang, Pak gimana ya? Biar ini nih bukan cuma jadi tempelan di depan mimbar doang tulisannya gitu ya. Tapi bisa kita alami dengan sangat real dalam kehidupan kita. Dan saya percaya mungkin hari ini sama seperti bangsa Israel gitu ya. Mungkin kita lagi ada di tempat 40 tahun itu. Tapi percaya gak bahwa janji Tuhan untuk memberikan kita kemenangan itu iya dan amin. Artinya kita harus cari cara bagaimana tahun ini kita bisa bangkit dan jadi pemenang. Tentu dengan perkenanan dan tentu dengan bantuan Tuhan. Amin. Bukan karena kekuatan kita sendiri. Sehingga hari ini saya mau kita bahas sama-sama, ayatnya gak terlalu banyak. Dari Yosua pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang kelima. Oke. Yosua pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang kelima. Ini bicara tentang bagaimana Yosua dipercayakan Tuhan untuk bawa bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Tapi ada cara-caranya dulu loh Bapak Ibu gitu ya. Jadi di Yosua 1, di Yosua kedua, bagaimana Tuhan mempercayakan Yosua
Tuhan bilang sama Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu karena engkau yang akan bawa bangsa ini. Bangsa yang kurang lebih jumlahnya 2 juta orang itu akan dibawa sama Yosua. Dan di ayat yang kita akan baca di Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5 ini adalah persiapan Yosua. Sama-sama katakan persiapan Yosua. Setujukah Bapak Ibu bahwa kita sedang persiapan untuk mencari sebuah kemenangan? Amin. Tahun ini kan kita mau menang nih semuanya ya. Artinya kita juga harus punya persiapan. Sama seperti bahwa Yosua saat-saat ayat ini ditulis gitu ya. Cerita ini ditulis. Dia dijanjikan sebuah kemenangan. Sama-sama katakan dijanjikan kemenangan. Sama seperti kita hari ini Bapak Ibu. Ini janji Tuhan gak? Bahwa tahun ini kita akan bangkit dan jadi pemenang. Sama ya. Nah tapi mungkin bedanya apa? Yosua mempersiapkan sesuatu dan cukup banyak yang dia persiapkan. Nah saya mau bahas hari ini cukup 1 poin dulu. Apa yang Yosua siapkan pertama kali dan paling esensial bagi Yosua sebelum dia menerima kemenangan. Yang siap belajar katakan ayo. Oke, sama-sama kita baca Bapak Ibu. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh baca di dalam hati gak apa-apa gitu ya. Ikuti gitu ya. Tapi matanya dan hatinya dan pikirannya tertuju kepada ayat ini. Di Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan ke-5 menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Itu ayat yang pertama. Saya mau bilang apa Bapak Ibu? Bapak Ibu boleh garis bawahi di kalimat terakhir ayat yang pertama ini berkata apa? Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setuju gak Bapak Ibu? Yosua dan bangsa Israel saat itu tahu bahwa penting persiapan sebelum menerima kemenangan. Dia persiapan bukan sejam 2 jam, tapi 1 malaman bermalam gitu ya. Dia di sana untuk mempersiapkan sebuah kemenangan. Artinya apa? Penting untuk kita mempersiapkan kemenangan ini. Jangan sampai kita tanpa persiapan. Jangan sampai kita cuma datang ke gereja, asal datang ke gereja, tapi kita gak tahu esensi kemenangan dan kita gak mempersiapkan bagian kita. Itu jangan sampai jadi salahnya kita. Oke? Di ayat yang kedua dikatakan apa? Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya. Nah ini penting ya. Di ayat ketiga dikatakan dan memberi perintah. Sama-sama katakan perintah. Kalau perintah ini bisa ditawar gak Bapak Ibu? Kalau sudah diperintahkan nih harusnya bersifat mutlak dan wajib dilakukan. Setuju gak? Oke. Jadi Yosua dan para pengatur pasukan itu memberi perintah kepada bangsa itu katanya. Nah jadi ini adalah pesan yang pertama. Sama-sama katakan pertama. Biasanya persiapan poin yang pertama itu poin yang paling penting gak? Poin yang paling penting karena ini yang akan hari ini kita bahas. Oke, dikatakan apa? Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus, sama-sama katakan harus. Sebuah kewajiban. Oke, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Berangkat dari tempat dan mengikutinya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu lebih menarik, dikatakan gini. When you see the ark of the covenant of the Lord your God, you have to move out. Move out itu tuh kayak keluar gitu ya Bapak Ibu ya. Keluar and follow it. Follow itu mengikuti ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di dalam bahasa Inggrisnya tuh jelas gini. Ketika siapapun saat itu melihat tabut perjanjian Tuhan, sama-sama katakan hadirat Tuhan. Tabut perjanjian ini kan bicara tentang hadirat Tuhan ya Bapak Ibu ya. Nggak ada bicara tentang yang lain. Cuma bicara tentang hadirat Tuhan. Bukan bicara tentang skill. Katakan bukan skill. Betul? Hadirat Tuhan ini adalah hal yang paling penting, jadi satu hal yang esensial bagi bangsa Israel untuk mempersiapkan kemenangan. Yosua gak bilang gini loh, ayo kita nge-gym dulu. Biar nanti kalau berantem sama bangsa waktu menyeberangi sungai Yordan, karena sungai Yordan itu kan liar banget gitu ya.
banyak perampok, banyak bangsa-bangsa perampok, jadi bisa kuat. Apakah itu yang dipersiapkan? Enggak. Karena Yosua tahu bahwa yang esensi untuk merebut sebuah kemenangan bersama dengan Tuhan, ini kemenangannya bersama dengan Tuhan ya. Kemenangan bersama dengan Tuhan adalah hadirat Tuhan. Dan kewajiban, kata-kata yang mewajibkan itu benar-benar sangat ditulis dengan jelas. Dari mulai memberi perintah dan harus. Kalau harus Bapak Ibu, itu gak bisa ditawar sama sekali loh. Jadi Yosua dan para pengatur pasukan itu bilang sama seluruh bangsanya yang kurang lebih 2 juta orang. Dibilang apa? Pokoknya hadirat Tuhan itu harus. Gak bisa enggak. Gak bisa ditawar sedikit pun. Itu yang pertama. Urusan skill, urusan persiapan yang lain itu boleh ada nanti di belakang. Tapi yang paling pertama yang gak boleh miss sama sekali adalah hadirat Tuhan. Dan kemudian di ayat yang keempat, saya lanjut dulu nanti kita akan bahas poin demi poinnya. Dikatakan di ayat yang keempat, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak. Kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saya suka dengan kalimat ini Bapak Ibu. Ini menjelaskan dan memberi rema bagi saya pribadi adalah begini. Karena lu gak tahu apa-apa Gama, makanya lu butuh hadirat Tuhan. Setuju gak Bapak Ibu? Di ayat ini jelas di ayat yang keempat bilang apa? Supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Kalau saya pribadi Bapak Ibu, saya mengatakan tahun 2023 ini gak ada yang tahu terjadi seperti apa. Setuju gak? Mau pakar ekonom bilang resesi, banyak yang mengatakan hal-hal buruk terjadi tahun 2023. Makin gak jelas, betul gak? Kita gak bisa prediksi, bahkan bulan demi bulan kita gak tahu apa yang akan terjadi. Makanya kita butuh tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan bisa didapat dari mana? Tidak ada yang lain selain dari hadirat Tuhan. Itu ayat ini berkata dengan sangat jelas. Kenapa kita butuh hadirat Tuhan? Karena kita itu gak tahu apa-apa. Dan kita butuh dituntun sama Tuhan step by step. Hari demi hari. Minggu demi minggu. Bulan demi bulan. Bukan kita cuma butuh tuntunan Tuhan setahun 2 kali waktu Paskah dan Natal. Bukan. Ayat ini tuh sangat jelas mengatakan Bapak Ibu. Jalannya tuh belum pernah kita lalui Bapak Ibu. Saya juga menjalani hari demi hari, bulan demi bulan yang tidak pasti ini. Bapak Ibu sepakat gak ini gak pasti? Yang pasti itu cuma Tuhan ya. Situasi kondisi bisa gak pasti. Makanya kita butuh Tuhan untuk tuntun kehidupan kita langkah demi langkah. Gitu ya. Dan yang di ayat yang kelima dilanjutkan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduslah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kalau menurut saya tentang hidup kudus, itu persoalan implikasi dari masuk hadirat Tuhan. Setuju gak? Saya ulangi ya. Hidup kudus itu adalah implikasi bagi orang yang selalu dan ada di dalam hadirat Tuhan. Orang yang ada di dalam hadirat Tuhan itu pasti hidup kudus. Jadi permasalahannya itu cuma satu. Harus masuk di dalam hadirat Tuhan. Oke. Hari ini kalau ditanya tema khotbahnya apa? Bapak Ibu boleh tulis dengan sangat besar, hadirat Tuhan. Minggu lalu saya sangat diberkati. Seberapa banyak Bapak Ibu yang datang minggu lalu tempat ini? Banyak ya. Nah, minggu lalu Pak Dieter khotbah di tempat ini. Pak Dieter juga bilang jangan sampai kita itu kehilangan kasih kita yang mula-mula. Ini Bapak Ibu langsung buka catatannya ya. Buka handphonenya yang minggu lalu apa. Ini apa berkaitan. Jangan sampai kita kehilangan kasih mula-mula. Seringkali Bapak Ibu balik ke hadirat Tuhan. Kenapa ada banyak orang tidak masuk atau tidak berada di dalam hadirat Tuhan?
Seringkali kita bilang gini, oh iblis ganggu kita gitu ya. Atau iblis curi hadirat Tuhan dari hidup kita. Saya mau bilang ya, kalau saya jadi iblis saya kepahitan loh. Karena dikit-dikit iblis, disalahin iblis gitu ya. Saya mau bilang begini, seringkali bukan iblis yang curi hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita yang meninggalkan hadirat Tuhan. Tahu bedanya dicuri sama ditinggalkan Bapak Ibu? Kalau dicuri itu gini, handphonenya masih saya pegangin, saya simpen di rumah, tapi dicuri. Kalau ditinggalin itu saya tinggalin di toilet. Karena saya ngerasa bahwa ini gak penting bagi saya. Seringkali bukan iblis yang curi hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi seringkali apa? Kita yang meninggalkan hadirat Tuhan. Apa yang mau dicuri dari iblis Bapak Ibu? Orang Bapak Ibu juga gak pegang. Betul gak? Jadi jangan dikit-dikit nyalain iblis ya. Nah hari ini ada beberapa hal yang menurut saya yang bisa menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. 2 poin. Ya, hari ini kita belajar 2 poin aja. 2 poin yang menurut saya membuat orang jauh dari hadirat Tuhan. Itu ada 2 poin yang sangat praktikal. Oke. Yang pertama adalah kurang bersyukur. Sama-sama katakan kurang bersyukur. Orang yang posisi hidupnya sedang tidak bersyukur, saya jamin 100% tidak akan ada di dalam hadirat Tuhan. Sepakat gak? Kalau Bapak Ibu sedang hatinya nih ada kepahitan, sedang komplain sama Tuhan, tidak merasa kayak Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begini. Saya jamin itu sedang tidak ada di dalam hadirat Tuhan. Karena salah satu cirinya orang yang ada di dalam hadirat Tuhan adalah selalu bersyukur. Betul Bapak Ibu? Karena orang yang selalu dalam hadirat Tuhan pasti arah pandangannya tuh ke Tuhan. God centris, betul gak? Jadi apa-apa Tuhan. Saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita pasti bersyukur sama Tuhan. Mukanya agak mulai kurang setuju ya. Kalau ditanya apa yang membuat banyak orang Kristen itu sulit untuk bersyukur. Kan artinya kalau sulit untuk bersyukur, sulit untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kalau Bapak Ibu lagi dalam kondisi tidak baik untuk bersyukur atau tidak suka untuk bersyukur, Bapak Ibu gak bisa masuk hadirat Tuhan. Mungkin tuh yang manggut-manggut sudah pernah mengalaminya ya. Kelihatan mukanya penuh dengan pengalaman asam, garam semuanya gitu ya. Setuju gak? Kalau kita lagi gak bersyukur kita gak bisa masuk hadirat Tuhan loh Bapak Ibu. Itu sudah sangat jelas. Jadi hal yang membuat kita, poin pertama yang membuat kita tidak bisa masuk dalam hadirat Tuhan adalah ketika kita tidak bersyukur. Apa yang membuat kita gak bersyukur? Simple, dengan sangat cepat. Yang pertama karena kita suka membanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Setuju gak? Kemarin saya sharing di Cool Dewasa Muda gitu ya. Saya bilang gini, kalau membanding-bandingkan diri sama orang lain, itu tuh pasti ketemu aja alasannya. Kalau mau banding-bandingkan ya, kalau saya misalkan saya mau banding-bandingin gini, enak ya jadi Rere pemain keyboard gitu ya. Atau saya enak ya jadi Pak Kur, pasti ketemu tuh lanjutan kalimatnya. Karena kita melihat orang lain dan membanding-bandingkan diri kita sama orang lain lebih baik dari kehidupan kita. Setuju gak? Kalau ditanya bisa, apakah bisa melanjutkan kalimat itu? Pasti bisa. Siapapun orangnya. Enak ya jadi ini, enak ya jadi ini. Pasti ketemu alasannya Bapak Ibu. Dan itu akan membuat kita tidak bersyukur. Karena apa? Contoh ya. Kan di sini muka-mukanya banyak yang sarjana Covid ya Bapak Ibu ya. Banyak kan ya, termasuk saya juga udah sarjana Covid nih ya. Nah, waktu dulu gitu ya, kita kena Covid dan puji Tuhan kita masih hidup sampai dengan hari ini. Kita bersyukur gak? Bersyukur ya. Kenapa? Karena kita lihat tetangga kita dipanggil Tuhan. Kita lihat orang yang kemarin masih ketemu tiba-tiba dipanggil Tuhan. Betul gak? Di dalam persoalan dan pergumulan aja kita masih bisa bersyukur. Betul gak? Karena kenapa? Kita tuh banding-bandingin diri kita sama orang lain. Nah tapi yang repotnya kalau ternyata membanding-bandingkan diri itu menjadi kita tidak bersyukur. Banding-bandingin mobil sama tetangga gitu ya. Banding-bandingin anak dengan anak orang lain. Betul gak? Banding-bandingin istri sama istri orang lain.
itu pasti bikin kita jadi tidak bersyukur. Yang mulai paham boleh angguk-angguk kepala sedikit. Jadi salah satu root cause atau akar permasalahannya orang tidak bisa masuk dalam hadirat Tuhan, itu salah satunya adalah suka membanding-bandingkan diri sama orang lain. Ini masih ngomongin kurang bersyukur. Yang kedua, kenapa orang sering kurang bersyukur adalah karena kita suka menaruh ekspektasi kita di atas kehendak Tuhan. Betul nggak? Kita suka menaruh ekspektasi kita di atas dari kehendak Tuhan. Ketika ekspektasi manusia yang songong ini tidak tercapai, kita akan kecewa dan kita tidak akan bersyukur sama Tuhan. Betul gak Bapak Ibu? Jadi tolong kita sama-sama termasuk saya, kita introspeksi diri kita gitu ya. Jangan kita menaruh ekspektasi kita di atas kehendak Tuhan. Boleh gak punya ekspektasi Bapak Ibu? Boleh, kita harus punya goals, betul gak? Tapi jangan taruh ekspektasi kita di atas kehendak Tuhan. Karena itu kalau itu tidak terjadi, itu akan membuat kita jadi kurang bersyukur. Yang mengerti katakan Kalau ngomongin tentang kurang bersyukur Bapak Ibu ya, seberapa banyak Bapak Ibu merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Merasa gak? Merasa gak Bapak Ibu? Kalau ditanya gini, bisa gak nyari satu alasan untuk kita selalu bersyukur di hadapan Tuhan? Bisa ya? Cuma seringkali itu gak membuat kita mengerti. Oke? Saya teringat waktu saya persiapkan satu firman ini Bapak Ibu, saya teringat sama sebuah lagu. Well, boleh bantu saya ya, tadi saya udah janjian karena suara saya gak merdu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu percaya bahwa kasihnya Tuhan itu selalu melimpah dalam kehidupan kita? Keyboardnya boleh dinyalakan? Soundman-nya? Oke, rasanya oke, udah nyala ya. Saya pikir keyboardnya marah sama saya, nggak cocok suaranya ya. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Perhatikan kata demi katanya ya. Dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Katakan kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Bapak Ibu bisa merasakan kasih Tuhan? Saya percaya selalu ketemu alasan untuk kita bersyukur di hadapan Tuhan. Apapun kondisi kita hari-hari ini, baik enak gak enak, baik orang bilang wah kita lagi ketimpa musibah atau apapun. Saya percaya Bapak Ibu, kalau ada di dalam hati kita, sama seperti lagu ini, saya percaya kasih Tuhan tuh melimpah bagi kehidupan kita. Artinya selalu ada alasan buat kita bersyukur. Itu poin yang pertama ya. Jadi kita belajar jangan sampai rasa kurang bersyukur kita menghalangi kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Yang kedua adalah kesibukan pribadi. Sama-sama katakan kesibukan pribadi. Menurut saya bukan iblis yang curi hadirat Tuhan dalam kehidupan kita loh.
Seringkali kesibukan kita itu yang membuat kita tidak bisa masuk hadirat Tuhan. Kesibukan itu apa? Banyak hal loh ya. Kesibukan mulai dari pekerjaan, kehidupan kita. Bisa jadi keluarga kita menjauhkan kita dari hadirat Tuhan, bisa gak? Bisa. Kesibukan di dalam keluarga kita, bisa gak? Bisa. Bisa gak pelayanan kita hari ini menjauhkan kita dari Tuhan? Bisa Bapak Ibu. Ada banyak pelayan Tuhan yang terlalu sibuk di mimbar, akhirnya lupa untuk masuk hadirat Tuhan. Artinya apa? Jangan sampai gitu ya, kita tuh sibuk dengan diri kita sendiri. Saya pernah lihat satu video di YouTube Bapak Ibu. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah lihat video di YouTube atau enggak. Ini bukan tayangan videonya ya Pak Felix ya, itu nanti ya. Yang video ini bicara tentang ada seorang kakek yang hidup sendiri di sebuah daerah terpencil gitu ya. Dia itu rindu kumpul sama anak dan cucu-cucunya. Dia rindu gitu ya. Tapi anaknya ini orang-orang yang sukses semua Bapak Ibu. Orang-orang sukses biasanya sibuk atau gak sibuk? Sibuk. Semakin sukses semakin sibuk. Uang pokoknya ada. Yang gak punya adalah waktu. Sama-sama katakan waktu. Akhirnya si kakek ini gitu ya. Dia udah sering ngajakin anaknya untuk pulang ke rumah kakek ini gitu ya, untuk ketemu. Karena kakek ini karena udah saking rentanya dia gak sanggup untuk samperin anaknya satu persatu. Kalau bisa disamperin dia mau samperin gak Bapak Ibu? Dia pasti mau samperin. Gitu ya. Kerjaan papa saya aja keliling rumah anak-anaknya. Kadang-kadang anaknya gak ada aja dia datang ke rumah gitu kan. Pasti seorang kakek ini dia rindu untuk ketemu anak-anak dan cucunya. Setuju gak Bapak Ibu? Apalagi nih Bapak Ibu yang udah mulai berusia gitu ya. Pasti kan kesibukannya makin sedikit, betul gak? Iya kan? Mungkin yang udah pensiun, jadinya apa? Dikit-dikit kangen sama anak, sama cucu gitu ya. Nah si kakek ini berusaha bertahun-tahun gak ketemu sama anak cucunya. Akhirnya dia ngapain? Dia membuat berita kematiannya secara palsu Bapak Ibu. Dia mikir begini, kalau gua mati, anak cucu gua pasti datang. Karena cuma itu doang yang membuat satu keluarga berkumpul. Mau dari beda kota, beda negara, kalau orang tuanya meninggal pasti datang gak Bapak Ibu? Pasti datang. Akhirnya dia membuat berita kematian dia secara palsu Bapak Ibu. Bener datang gak semuanya? Datang. Anaknya marah sama dia. Kok begitu? Orang udah sibuk ninggalin kerjaan semuanya. Udah sedih dari sono nangis-nangis nyampe ke rumah ternyata orangnya masih hidup. Udah gitu bapak ini cuma simpel begini. Dia cuma bilang apa? Karena gak ada satu alasan lain yang akan membuat kalian semuanya datang ke tempat ini. Kalau dari ilustrasi ini Bapak Ibu ya. Saya mendapat sebuah remah, ini penting ya. Bukan masalah berita kematian palsunya, bukan itu Bapak Ibu. Tuhan itu pasti kangen banget sama kita gak? Saya mau nanya, kalau kita udah lama gak masuk hadirat Tuhan, udah lama banget gitu ya. Gak pernah nangis di hadirat Tuhan, bahkan saat teduh gak pernah. Baca Alkitab cuma di hari Minggu doang gitu ya. Dan itu terjadi, Tuhan kangen sama kita gak untuk kita punya special time sama dia? Kangen ya? Kangen? Setuju gak nih? Karena ini poin yang terakhir yang paling penting nih. Oke. Artinya perhatikan, Tuhan akan cari cara. Kalau Bapak Ibu dipanggil baik-baik gak mau ketemu dan gak mau masuk hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti tidak akan menyerah untuk tarik kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang penuh kasih, yang maha kasih. Gak mungkin dia cuekin kita. Setuju gak? Setuju Bapak Ibu? Poinnya begini, Tuhan akan cari cara apapun untuk bawa kita balik ke dia. Nah yang gak enaknya nih Bapak Ibu. Kalau saya sih gak enak ya, kalau Bapak Ibu enak gak apa-apa. Gak enaknya tuh begini. Ketika saya persiapkan firman Tuhan ini ada satu poin yang benar-benar seperti Roh Kudus bilang begini. Jangan sampai Tuhan bikin masalah yang besar dalam kehidupan kita.
bikin proses yang besar dalam kehidupan kita yang tidak mampu kita selesaikan sendiri, untuk bikin kita balik ke hadirat Tuhan. Bisa gak? Nah, saya cuma mau bilang, jangan sampai hal itu terjadi. Ini sekarang misalkan lewat firman yang manis ya, menurut saya ini manis firmannya ya. Jangan sampai kita gak balik di hadirat Tuhan. Karena Tuhan tidak akan menyerah untuk tarik kita masuk hadirat Tuhan. Setuju gak? Caranya gimana? Cara terakhir adalah memberikan kita sebuah persoalan, sebuah permasalahan yang sangat besar, yang tidak bisa kita selesaikan. Pasti kita akan larinya ke Tuhan. Itu menurut saya the last option. Tuhan akan paksa kita balik ke hadirat Tuhan. Ini kalau firmannya Pak Dieter udah tidak bisa menyelamatkan kemarin, firmannya Pak Gama tidak bisa menyelamatkan untuk kita balik hadirat Tuhan. Mungkin nanti masih diingatkan berkali. Kata Tuhan mungkin gini, karena aku mengasihi engkau. Setuju gak? Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan bisa loh bikin skenario untuk kita bisa balik sama dia. Itu bukan Tuhan jahat loh, enggak. Karena Tuhan mau tetap kita ada di dalam hadirat Tuhan. Makanya yang kedua saya mau bilang, jangan sampai kesibukan pribadi kita itu membuat kita jadi suam-suam kuku masuk hadirat Tuhan. Di Alkitab tuh tulis Bapak Ibu, Tuhan tuh gak suka yang suam-suam kuku, betul gak? Kalau kita benar-benar mau panas, panas sekalian. Kalau mau dingin, dingin sekalian. Kalau kita hari ini memutuskan, oke, gue mau panas nih, bener-bener panas banget, biar bisa masuk ke hadirat Tuhan, balik lagi ke hadirat Tuhan. Let's do it. Ayo lakuin. Caranya gimana? Kalau memang ternyata kesibukan pribadi kita udah mulai menjauhkan kita dari hadirat Tuhan, kita harus time management kita rapihin. Kapan kita ketemu Tuhan? Saya pernah di beberapa momen kehidupan saya gak ambil pelayanan. Untuk apa? Saya kayaknya lebih enak duduk di gereja merasakan hadirat Tuhan. Karena kan susah ya, kalau khotbah kayak gini kan konsentrasi di otaknya lebih banyak daripada di hati, betul gak Bapak Ibu? Iya kan? Kalau memang ternyata pelayanan itu mengganggu hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, kalau saya pribadi saya lebih memilih hadirat Tuhan daripada pelayanan. Kalau pekerjaan kita ternyata menjauhkan kita dari hadirat Tuhan, kita harus mulai cek lagi, balik lagi. Jangan jadi Kristen yang suam-suam kuku. Coba dicek nih, sekarang dipegang jidatnya. Dicek sekarang. Let's do a temperature check gitu ya. Dicek nih. Kira-kira kita panas, kita dingin, apa kita suam-suam hari-hari ini? Saya mau bilang Bapak Ibu, suam-suam itu begini. Suam-suam ya, ini suam-suam. Ya udahlah Pak, asal ke gereja aja. Yang penting kedenger firman Tuhan seminggu sekali. Urusan Senin sampai Sabtu itu bukan urusan pendeta lagi. Gitu ya. Itu tuh udah mulai suam-suam kuku tuh. Hubungan kita sama Tuhan udah mulai tidak harmonis lagi gitu ya. Kalau hal-hal keputusan-keputusan kita gak tanya Tuhan lagi gitu ya. Saya berdoa firman Tuhan ini bisa mengingatkan kita kembali Bapak Ibu ya. Tentang hadirat Tuhan. Kalau kita udah mulai hilang dari hadirat Tuhan, kita harus balik sama Tuhan. Kalau kita udah lama gak naik ke gunung kudusnya Tuhan, kita harus balik lagi ke gunung kudusnya Tuhan. Tadi caranya, introspeksinya hari ini 2 poin dulu ya. Yang pertama, harus bersyukur. Yang kedua, kurangi kesibukan kita kalau ternyata kesibukan kita itu menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu lihat sebuah tayangan video.
Saya ketemu video ini sudah sangat-sangat lama gitu ya. Waktu saya siapkan firman Tuhan ini saya baru ingat sama satu video ini gitu ya. Ini simple, jadi di Amerika US Army itu selalu bikin dokumentasi pertemuan seorang ayah dengan anaknya yang sudah berpisah selama bertahun-tahun. Kebayang ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan ditugaskan di Afghanistan selama 2 tahun 3 tahun gak balik-balik ke rumah gitu ya. Nah ini didokumentasikan gitu ya. Ada yang anak, ada yang bapak gitu ya. Nah waktu pertemuan ini didokumentasikan. Nah setiap kali saya lihat video ini gitu ya. Saya selalu menganggap begini. Di dalam video ini orang yang berpisah ini tuh ngerasa kangen banget. Betul gak? Sangat-sangat kangen. Dan saya bisa merasa bahwa Tuhan tuh jauh lebih kangen daripada orang-orang yang di dalam video ini untuk ketemu sama kita. Saya nggak tahu itu saya doang yang rasakan atau nanti Bapak Ibu bisa rasakan ya. Yuk kita boleh lihat tayangan video ini. His son Caleb is exercising, but he sneaks in. Caleb Lee, are you working hard? Let's go! Come on! Come on! Good luck, Vanessa. Oh, whoa. Wait a minute, he's not on the dunk team. Ladies and gentlemen, just returning from South Korea, Black Hawk Helicopter Crew Chief, Private First Class Brandon Covey. Cried a little bit, but that's okay. That was his natural reaction. That was good. And that's really the reaction I thought he would have.
so that all of a sudden his mom, Yori Velez, deployed in Southwest Asia. Oh, Daddy. Hi. I'm coming. Oh my God. Urban family, we have a special guest delivering tonight's game pod. Bapak Ibu, kita pejamkan mata kita. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Tetap pejamkan matamu, nikmati hadirat Tuhan. Kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yuk nikmati hadirat Tuhan, Bapak Ibu nikmati. Bawaku ke gunung kudus-Mu, Jamah kami ya Tuhan, di jamah. tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, Engkau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tuhan sampaikan sesuatu, Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu.
Tuhan ingatkan. Berapa sering Bapak Ibu, berapa sering kita masuk perjamuan kudus tapi cuma sekedar makan dan minum. Bapak Ibu bayangin, kalau Bapak Ibu ketemu sama orang, makan dan minum tanpa ngomong sama sekali. Tanpa ada hubungan di meja makan itu. Cuma sekedar makan, cuma sekedar minum. Harusnya di meja makan itu jadi tempat cerita. Harusnya di meja makan itu jadi tempat yang berkualitas untuk bangun hubungan kita sama Tuhan. Ya biar sebelum masuk perjamuan kudus ini Bapak Ibu, yuk ngomong sama Tuhan. Perjamuan kudus penting, yes. Tapi saya mau bilang, yang lebih penting daripada sekedar roti dan anggur itu adalah hubungan kita sama Tuhan. Nggak ada rotinya, nggak ada anggurnya, it's okay. Yang penting Bapak Ibu tetap satu meja sama Tuhan. Yuk ngomong sama Tuhan, Bapak Ibu ngomong. Mungkin ada beberapa hal yang menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, kasih tahu sama Tuhan, Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Kalau ternyata pekerjaanku yang sukses ini jadi bikin aku jauh dari Tuhan. Tuhan ampuni aku ya Tuhan, kalau ternyata pelayanan yang sibuk ini bikin aku jauh dari Tuhan. Ngomong sama Tuhan, Bapak Ibu ngomong sama Tuhan. Tuhan, ini saatnya Roh Kudus-Mu ya Tuhan bekerja untuk kami ya Tuhan. Hampiri setiap jemaat-Mu di tempat mereka duduk ya Tuhan. Siapapun kami ya Tuhan, siapapun kami ya Tuhan, gak terkecuali ya Tuhan. Bahkan setiap pelayan Tuhan yang bertugas tempat ini ya Tuhan. Kami mau ketemu sama Tuhan, kami mau ketemu sama Tuhan. Sebab itu ku memujimu. Saya boleh undang para pelayan Tuhan untuk perjamuan maju ke depan. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama. Katakan lagu ini dari hatimu, katakan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagimu. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Anggur perjamuan boleh dibagikan, silakan yang bertugas. Mari nyanyikan lagu ini dengan hatimu. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagimu. Katakan dengan lembut. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu
Yesus, kemuliaan bagimu. Sekali lagi katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Bapak Ibu yang belum menerima anggur perjamuan bisa angkat tangan. Kalau sudah semua, mari kita bangkit berdiri. Sembahku tinggikan namamu, Yesus. Dengan segenap hati katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan yang kudus ini ya Tuhan. Ampuni pelanggaran kami, ampuni kesalahan kami ya Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kami mau masuk dalam rencana Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Mari kita angkat roti kita tinggi di hadapan Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur kita tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur lebih lagi, lebih lagi. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Engkau Allah yang baik Tuhan. Shikanarala bala bara bala bara bala bara bala bara bala. Shikanarala basya bara bala bara bala. Shikanarala bala bara bala bara bala bara. Shikanarala basya bara bala bara bala bara. Mari kita angkat tangan katakan, Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur. Mari angkat kedua tanganmu, katakan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan layakan kami untuk kami semeja dan sehidangan dengan Tuhan. Terima kasih buat
perjamuan yang suci dan kudus ini ya Tuhan. Kami percaya kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang jauh dari hadirat Tuhan ini membawa kami semakin dekat dengan hadirat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang banyak pergumulan Tuhan bantu pergumulan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu sudah selesai, perjamuan-Mu ya Tuhan sudah kami lakukan. Biar pimpin kehidupan kami sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam satu nama yang hidup kami berdoa dan ucap syukur. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Amin.